Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali mengadakan ibadah pertemuan muka di tempat ini, gereja ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Kita akan memulai doa syafaat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena oleh kasih karunia dan pertolongan perlindungan daripadamu Tuhan, Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan pada kami, dan hingga pagi ini kami boleh datang di rumah-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia yang sedang bergumul, berjuang menghadapi wabah COVID-19 ini. Juga keadaan ekonomi di negara ini Tuhan. Bapa, kiranya Engkau tolong belas kasihan-Mu untuk Indonesia ini Tuhan. Supaya pemerintahan Indonesia dapat segera mengatasi semuanya ini. Dan biarlah wabah virus corona ini dapat segera berlalu dari Indonesia ini Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin pemerintahan. Mulai dari pusat sampai ke daerah, kiranya Engkau tolong mereka Bapak, pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, supaya mereka pun boleh menjadi pemimpin yang baik, dan yang bertanggung jawab, yang sungguh menjalankan tugasnya dengan benar. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat dan kemampuan pada mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan benar. Terlebih dalam menghadapi wabah virus corona ini dan keadaan ekonomi di Indonesia Tuhan. Supaya mereka pun dapat bekerja bersama untuk memakmurkan, mensejahterakan bangsa dan masyarakat Indonesia. Kami berdoa juga untuk aparat keamanan, baik TNI, Polri dan jajarannya. Tuhan juga menyertai mereka. Oleh kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan mereka pada mereka untuk dapat tetap menjaga keamanan di Indonesia ini Bapak. Bapak juga kami berdoa untuk tim medis, baik para dokter, para perawat, para pekerja rumah sakit. Kiranya Engkau tolong juga mereka Tuhan, yang sedang mereka berjuang juga untuk menolong mereka yang para penderita yang sakit Tuhan. Biar mereka segera dipulihkan dan disembuhkan. Engkau menyertai dan memberikan perlindungan bagi mereka Tuhan, sehingga mereka pun dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, yang ucap syukur. Bapak yang bersurga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang mungkin banyak sekarang mulai hari minggu-minggu ini Tuhan boleh mengadakan ibadah new formal, pertemuan tatap muka. Kiranya Engkau tolong juga Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu memberikan perlindungan buat gereja-Mu Tuhan yang mengadakan ibadah-ibadah, supaya tidak terjadi apa yang tidak diinginkan Tuhan. Tapi penyertaan dan perlindungan yang daripada-Mu Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini, Bapak Iskandar Mulyawan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau yang memulihkan kesehatannya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini boleh dapat mengikuti ibadah datang di gereja-Mu Tuhan. Kiranya juga Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, memberikan kasih karunia yang melimpah dalam kehidupannya. Juga jemaat-Mu yang masih di rumah, yang mengikuti ibadah-ibadah online, kiranya Tuhan juga Engkau menolong, melawat mereka, memberkati mereka. Mereka pun boleh diberikan kekuatan, kesehatan, dan mereka boleh tetap setia mengikuti ibadah ini Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang di surga, kalau sebentar kita mau beribadah tempat ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pagi ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh memulai ibadah kembali. Kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau. Biarlah hati kami, pikiran kami fokus kepadamu Tuhan, untuk boleh memuliakan Engkau. Kiranya pimpin ibadah pagi ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya.
Dan Engkau tolong juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi ini Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi Bapa. Biarlah kasih-Mu yang melimpah Tuhan. Sehingga kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tolong jemaat-Mu juga yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan tolong pimpin sertai mereka. Tibakan di tempat ini dengan keadaan baik. Supaya kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Waktu berlalu begitu cepat. Jikalau kita ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bila hari ini kita boleh datang beribadah ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur oleh karena anugerah-Nya limpah atas umat tebusannya. Sukacitaku Tuhan. Terima
baik dan indahnya jika kita sebagai saudara seiman dapat rukun bersama-sama menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Sungguh alangkah baiknya. Ketika kita menghadapi banyak ketidakpastian di dalam hidup, kepada siapakah kita menggantungkan harapan kita selain kepada janji Allah di dalam firman-Nya yang terus memimpin jalan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Saat ku tak melihat jalan Tuhan, hatiku percaya. Mengerti
surga, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang hadir di tempat ini juga. Kami bersyukur kalau kami masih boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Kami rindu hati kami diperbaharui oleh firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang menguatkan, menghibur, meneguhkan iman kami. Supaya semakin kami hari demi hari disempurnakan. Bapa, kiranya Engkau tolong, biar kami semua, jemaat-Mu dapat membuka hati kami untuk siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami akan fokus akan setiap firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kau urapi kami semua Tuhan, biar kami beroleh hikmat pengertian akan firman-Mu. Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau mengurapinya Tuhan, biarlah hikmat dan urapan daripada-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan, sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Betapa bahagianya kalau kita hari ini boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Ya, tempat yang Tuhan sudah sediakan ini tidak menjadi sia-sia, kita bisa gunakan dengan semaksimal mungkin. Ya, saudara, baru-baru ini kita merasa terkejut sekali dan semua jemaat tentunya mengenal dengan namanya Pak Sebastian. Dia adalah ketua pemerhati di gereja kita di sini. Tiba-tiba saya diteleponi dan katanya telah dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan bukan oleh karena COVID, corona, tetapi mungkin karena jantung atau hal-hal yang lain yang kita sama sekali tidak tahu. Tetapi itulah yang dinamakan akhir zaman. Pak Sebastian sudah sampai. Dan kita semua juga akan mengalami hal yang sama, namun kita tidak tahu kapan. Ya, kita terkejut, baru hanya hari ini mungkin akan dikremasikan. Ya. Saya tidak pergi ke sana, tetapi saya ada yang mewakili yang lain yang pergi ke sana. Kita percaya bahwa jikalau kerjamu selesai, maka kamu akan menerima mahkotamu. Jikalau kamu telah selesai dalam pertandingan, sebagai orang yang percaya, yang Tuhan taruh di tengah-tengah dunia ini, selesai, maka Tuhan menyediakan mahkotanya. Ya, jadi kita tidak merasa kehilangan, tetapi ya memang sudah dipanggil Tuhan. Saya pun terkejut sekali. Ya. Berdasarkan apa yang kita percaya, setelah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jadi bersama-sama dengan Tuhanlah sekarang. Jadi harapan supaya setiap jemaat punya kesetiaan sampai langkah yang terakhir. Jadi hidup, mati di dalam Tuhan. Seharusnya saya tidak boleh ke gereja kalau menurut aturan 65 tahun ke bawah. Saya di atas 70 tahun. Tapi saya punya tugas untuk saya selesaikan sampai akhir zaman. Itu zamannya saya. Nanti kalian semua yang lebih muda akan melanjutkan pada zamannya. Ya. Hari ini saya akan berbicara kepada saudara untuk firman Tuhan. Izinkan saya untuk duduk karena saudara juga duduk. Ya.
Pertama kali kita beribadah pada tanggal 12 Juli dalam kondisi new normal. Masih dirasakan sesuatu yang belum bisa dengan bebas sampai hari ini. Karena di mana-mana seluruh dunia masih terkena virus COVID-19. Itu belum teratasi dan belum tuntas. Saya baca di koran dikatakan 1 hari 1/4 juta di seluruh dunia terkena virus COVID ini. 1/4 juta, 250.000. Bagaimana kita orang-orang yang percaya? Alkitab mengatakan 6 hari kamu kerja, 1 hari kamu ibadah. Ada yang beribadah secara real seperti ini, ada juga ibadah secara online. Tetapi saya ingatkan supaya kita betul-betul serius. Jangan mentang-mentang kita ibadah di rumah dengan online kita seenaknya. Jangan. 6 hari kamu kerja, 1 hari kamu beribadah. Baik secara real seperti ini maupun secara online. Sebab Tuhan katakan di mana 2 orang atau 3 orang berkumpul, aku hadir. Itu firman Tuhan katakan. Di mana kita harus memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dengan serius karena kehadiran Tuhan. Saya berharap supaya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, juga memberikan sedikit waktu untuk melihat atau membaca pengumuman-pengumuman dari WhatsApp yang kita kirimkan. Sehingga kita tidak ketinggalan berita, perkembangan-perkembangan yang ada di gereja kita, karena kita punya perhatian kepada Tuhan. Ibadah tentu harus berhati-hati, sebab kita menjadi bagian dari kita sendiri. Saya sudah kasih tahu sama Stephen supaya kalau bisa ibadah ini 2 kali. 2 kali itu yang pagi jam 8 dan yang kedua jam 10. Tinggal pilih di mana saudara yang paling tepat. Kita jangan pikir kalau banyak itu senang, enak. Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul saja aku ada. Kita bukan hanya bertemu muka dengan muka, tetapi kita mau bertemu dengan Tuhan yang bisa mengubah hidup kita, masa depan kita di tangan Tuhan. Ingat kepada yang manula. Mungkin yang sekarang masih di rumah, bukan bermalas-malasan, tetapi ketika kita masih ada di rumah, kita makin mendalami kebenaran firman Tuhan, sebab langkahnya sudah hampir habis. Saya ingin menerbitkan sebuah buku yang belum saya cetak sampai saat ini, karena peminatnya mungkin kurang. Sayang kalau buku itu diberikan, tapi peminatnya kurang, tidak dipelajari. Kita membuang sia-sia. Saya sedang merencanakan supaya kita membuat satu ruang khusus untuk konsultasi. Karena setiap kita punya masalah, bukan? Makin banyak makin banyak masalah. Saudara punya masalah dan saya juga punya masalah. Dan kita perlu Tuhan untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita, di atas segala masalah yang sedang kita hadapi. Memang itu sangat sulit, karena itu membutuhkan kita kerendahan hati. Hari ini saya akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Kita senang kalau anak-anak kita takut sama kita, sehingga kita mudah mengaturnya. Begitu kan? Yang punya perusahaan yang besar, dia merasa senang sekali kalau karyawan-karyawan itu punya rasa takut. Sehingga kerja itu betul-betul kerja yang baik. Tetapi dari manakah rasa takut itu yang sebenarnya? Saya akan membacakan di dalam Amsal Sulaiman pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7.
Amsal Sulaiman pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat yang terakhir, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ke-7 saya ulangi lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan suatu pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya ingin tambahkan lagi, sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab, yaitu masih tetap dalam Amsal Sulaiman. Pasal yang 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal hal yang maha kudus adalah pengertian. Amsal Sulaiman 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang maha kudus itu adalah pengertian. Sejauh mana kita mengenal yang maha kudus? Sejauh mana kita mengenal? Dari ayat-ayat tersebut di atas, maka kita berbicara tentang takut akan Tuhan. Pertanyaan, kita perlu perbandingan. Takut akan Tuhan berbanding takut dengan virus corona. Mana yang lebih takut? Saudara takut yang lebih mana? Virus corona itu sangat populer. Dalam 7 bulan ini, itu luar biasa sekali. Seluruh dunia, dari kota-kota yang metropolitan sampai masuk ke kota-kota kecil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok itu menyebar beritanya. Berita yang sangat cepat. Dan itu membuat manusia kesulitan dan tidak bebas lagi. Karena merasa ketakutan. Takut. Seperti dikejar-kejar. Lebih takut mana, kepada Tuhan atau kepada virus corona? Bisa kita bandingkan? Memang virus ini menjadi masalah yang sangat besar. Betul-betul sangat masalah besar. Hampir setiap hari orang membicarakan tentang virus corona. Sampai khotbah-khotbah hampir semua gereja berbicara tentang virus corona. Koran sebagian besar itu berbicara tentang virus corona. Itu terus menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Termasuk khotbah-khotbah. Singapura, kota yang begitu hebat, itu jungkar balik dalam mengalami krisis ekonomi. Belum termasuk negeri-negeri lain. Mata uang dunia yang paling terkenal adalah US dollar, merangkak naik.
dan bikin sulit perdagangan, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Seperti bola karet yang dilempar, mantul sana, mantul sini, mantul. Orang sudah bingung lihatnya. Tapi kita perlu ingatkan, jangan besar-besarkan COVID. Sebab ada yang lebih besar dari COVID. Tetapi kita tetap waspada. Karena kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita harus waspada terhadap sesuatu yang bahaya di dunia yang saat ini kita hadapi. Wabah, kesulitan, kesukaran itu wajar kalau ada di dalam dunia. Wajar saja. Kita tidak perlu besar-besarkan. Tuhan harus kita besar-besarkan. Tugas kita adalah berjaga dan berdoa. Tidak perlu takut dan membesar-besarkan, namun kita harus waspada dan ikuti saja aturannya. Ikuti saja aturannya. Kita tidak perlu takut. Tetapi kita pakai aturannya. Yang tidak bisa mengatasinya karena orang ini ketakutan karena dia tidak bisa disiplin. Rasa sulit. Pakai saja aturannya. Tuhanlah yang harus dibesar-besarkan dan dimuliakan. Karena tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Kita perlu membesarkan Tuhan dan bukan meremehkan. Kita harus tetap ada tinggal di dalam anugerahnya. Inilah yang diperlukan hikmat. Dan itu datang ketika kita takut akan Tuhan. Jadi kita perlu garis bawahi. Sekarang kami tidak perlu takut kepada namanya coronavirus. Ikuti saja aturannya. Ikuti saja aturannya. Jaga jarak, distancing, cuci tangan, pergunakan masker, jangan berkerumun, jangan keluar tanpa tujuan, dan kita harus berdisiplin dengan kebersihan, dan tetap gunakan aturan itu dimanapun kita berada. Cukup sampai di situ. Itu menghindar dari COVID-19. Ingat Adam dan Hawa. Ini kita perlu ingat yang satu ini. Adam dan Hawa terkena virus kematian malahan. Karena apa saudaraku? Karena dia tidak mau diatur oleh aturan yang dikeluarkan oleh Tuhan. Jadi orang yang banyak melanggar, itu banyak kesulitan nantinya. Kita harus mudah diatur dengan aturan-aturan yang diterapkan. Kalau kita sebagai anak, ya kita harus mau diatur oleh orang tua. Orang tua yang sudah tidak bisa berjalan, tidak apa, mau diatur oleh anaknya yang lebih muda, yang lebih sehat. Jadi kita harus pakai aturan. Jangan aturan itu dipakai kalau kita takut. Contohnya saja, kita pakai seat belt. Begitu polisi datang, kita ketakutan. Ketakutan apa? Karena kita melanggar. Cepat-cepat kita pakai. Cepat-cepat kita pakai. Itu dasarnya hanya karena takut, seperti itu saja. Kebebasan manusia membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Justru COVID-19 ini mendisiplin bagi orang yang tidak mau diatur. Karena manusia hidup seenaknya. Termasuk ibadah seenaknya. Melayani seenaknya. Pendek kata, semau apa yang aku mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi, dan perhatikan. Lebih takut kepada siapa? Kepada virus corona atau kepada Tuhan? Mari kita sama-sama buktikan di dalam kita menjalankan hidup sebagai orang percaya. Takut
semua orang punya rasa takut. Yang ditakuti manusia secara umum adalah takut susah, takut sengsara. Manusia itu paling takut kalau sengsara, kalau susah itu takut. Dan manusia selalu menjaga dirinya takut ketahuan. Supaya kalau punya belang-belangnya tidak kelihatan. Takut malu. Oleh sebab itu mereka melakukannya dengan diam-diam dan terselubung. Manusia takut apa lagi? Takut sakit. Sebab kalau sakit itu biayanya besar. Dan akhirnya bisa menghabiskan uang dan harta. Sebab itu manusia takut dengan sakit. Kemudian manusia takut apa lagi? Takut mati. Yang selalu menghantui dirinya. Yang selalu menyelimuti dirinya. Takut mati. Pertanyaannya, bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita takut akan Tuhan? Lebih kita takut akan kelaparan, lebih takut kita akan kesulitan, lebih takut kita ketahuan, lebih takut kita sakit, lebih takut kita mati, daripada kita lebih takut kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan, itu permulaan dari segala hikmat, segala pengertian. Justru Alkitab mengajarkan kepada kita takut akan Tuhan harus menjadi prioritas, menjadi perhatian bagi kita, bagi kehidupan orang-orang percaya. Harus benar-benar takut kepada Tuhan. Kita di dunia ini hidup diproses secara terus-menerus supaya kita menjadi bijak. Begitu juga kita orang-orang percaya. Kita diproses terus supaya kita punya pengertian, punya hikmat. Tetapi dasarnya kita takut akan Tuhan. Ada survei mengatakan begini, saya harus sekolah dengan baik. Kalau saya tidak sekolah dan saya tidak lulus, bagaimana saya? Saya takut nanti kalau saya tidak bisa bekerja. Takut kalau saya tidak bisa bekerja. Sebab itu dia mati-matian sekolah. Tidak salahnya. Tapi dia takut kalau nanti tidak ada kerjaan. Saya harus rajin dan hemat. Karena saya takut miskin. Dia hemat-hemat, betul, hemat sekali. Memang kita harus hemat. Setiap apa yang dipercayakan Tuhan, kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Gadis-gadis, anak-anak perempuan, saya harus berpenampilan yang bagus. Takut tidak dipandang orang. Takutnya tidak dipandang orang. Saya kasih tahu, semua itu tidak perlu ditakuti. Takut hanya kepada Tuhan yang memberi hikmat. Ketika Tuhan memberikan hikmat, maka semuanya akan tertuju ke arah yang baik. Ketika kita takut akan Tuhan, kita mempunyai pengertian, mempunyai pengetahuan yang semuanya kepada arah yang baik. Sehingga kita diberikan kemampuan untuk memilih dan memilah yang terbaik. Sehingga hidup itu menjadi berarti. Dasarnya karena kita takut kepada Tuhan. Maka sekolah pun menjadi sekolah yang baik. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
Karena kita diberi hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat itu. Betul-betul hikmat yang terbaik untuk kita menjalankan hidup sebagai orang percaya. Bagaimana kita harus menjalankan hidup adalah hidup takut kepada Tuhan. Sehingga menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang memiliki hikmat. Dan semua itu ada ditulis di dalam Alkitab. Sampai Tuhan Yesus katakan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Karena perkataan yang dari mulut Tuhan itu penuh dengan hikmat. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi dasarnya ketika kita menjadi percaya, kita akan takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada virus. Takut kepada virus itu harus diatur dengan aturan-aturan yang berlaku secara umum. Tapi anehnya, semakin kita takut kepada Tuhan, seringkali juga kita banyak melanggar Tuhan. Kenapa? Kita punya pengertian. Tuhan itu maha kasih, maha baik. Minta ampun saja sama Tuhan. Maka seringnya hal-hal itu terjadi dalam hidup kita ini. Justru sebaliknya kita banyak mengalami kesulitan. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan. Awal dari segala hikmat. Orang yang hebat bukan sekedar otaknya yang hebat. Orang hebat bukan karena kekayaannya, tetapi memiliki hikmat dari Tuhan. Sehingga ketika dia menjadi orang yang pintar, dia dapat menggunakan kepintarannya itu sesuai dengan anugerah yang dipercayakan Tuhan. Ketika dia dipercayakan sesuatu, itu menjadi berguna, bermanfaat. Dan Tuhan memberikan kita Roh Kudus agar dipimpin di dalam segala kebenaran. Di dalam segala kebenaran kita bisa berkarya hal-hal yang bernilai. Dasarnya karena kita takut kepada Tuhan. Maka kita akan mengerjakan hal-hal yang sangat bernilai. Mengerjakan perkara-perkara yang besar. Dan kita memiliki jiwa yang besar. Sebab orang yang berjiwa besar itu sangat dibutuhkan. Tuhan tidak memerlukan orang yang omong besar. Tuhan memerlukan orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang punya hikmat dari Tuhan. Dia tidak pernah akan menjadi sombong karena dia mempunyai pengetahuan yang banyak. Dia tidak merasa bangga kalau dia diberikan fisik yang kuat, fisik kecantikan. Tapi dia dengan hikmat, dia belajar kepada firman yang memberikan pengertian-pengertian yang benar. Orang berjiwa besar tidak mudah tersinggung, saudaraku. Sekalipun diejek dan dihina. Tuhan Yesus, ia dihina. Tapi dia tidak memberikan reaksi yang negatif. Itu kebesarannya. Bahkan dia rela mati untuk saudara dan saya. Karena dia tahu siapa dirinya. Ketika dia mulai mengenal yang Maha Kudus, Tuhan memberikan hikmat di dalam hidupnya. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak merasa minder. Tidak perlu minder. Saya tahu siapa saya. Karena setiap manusia di hadapan Tuhan itu sama. Satu jiwa. Berjiwa besar karena kita memiliki hikmat yang dari sorga. Dan hikmat itu datang ketika kita awal takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan
bukan takut kepada masalah. Karena setiap orang punya masalah. Yang tua, yang muda, anak-anak punya masalah. Takut kepada Tuhan, tapi tidak takut kepada masalah. Makna dari takut kepada Tuhan. Tuhan itu mengenal setiap pribadi. Mengenal diriku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Sebab itu tidak ada yang tersembunyi di dalam setiap kehidupan kita. Segala sesuatu itu terbuka di hadapan Tuhan. Berarti kita perlu jujur. Bukan hidup dengan akal-akalan yang tidak beres. Walaupun kita hidup harus dengan akal, tapi bukan akal-akalan. Itu hikmat yang diberikan Tuhan dalam hidup kita ini. Sehingga kita menjadi orang yang mempunyai akal yang sehat. Untuk kita menjalankan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Aku akan menuntaskan semua pekerjaan dengan baik. Di bawah anugerah Tuhan, di mana Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Ketika kita ditanya, kita akan menjawab dengan jujur. Hidup tidak bertopeng dan penuh dengan segala kepura-puraan. Tetapi dia tegas, jelas, dan benar. Ini berkaitan karena rasa takut kepada Tuhan. Mungkin kita diperdaya oleh orang lain. Tetapi kita tidak usah takut. Sebab Tuhan pelindung kita. Menjagai kita. Makna dari takut kepada Tuhan adalah tidak ada tempat untuk kita bersembunyi. Tuhan ada di segala tempat. Jangan kita merencanakan sesuatu yang jahat. Setiap orang, apalagi bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, kita harus saling menghargai. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik karena kita takut akan Tuhan. Tidak perlu bertengkar, cekcok mulut segala macam. Tuhan yang tahu kalau aku salah, aku belajar memperbaiki kesalahanku. Tapi kalau aku yang lebih benar, aku tidak perlu menekan orang lain. Karena Tuhan tahu saya siapa. Aku perlu takut kepada Tuhan. Jangan-jangan banyak orang Kristen yang tidak takut kepada Tuhan. Tapi takut dengan masalah dan kondisinya. Bila mana ada orang bertanya, kita perlu jawab. Kalau bisa kita jawab dengan benar, kalau tidak bisa, jangan kita bikin jawaban-jawaban yang lainnya. Sebab ada orang yang bertanya-tanya hanya untuk menjebak supaya orang itu tidak bisa menjawab dan mentertawakannya. Usaha-usaha seperti ini adalah usaha-usaha seperti orang menjaring angin. Kesia-siaan. Justru dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kita makin dekat dengan Tuhan. Makin Tuhan berikan kita hikmat. Bagaimana kita mengelola keluarga kita. Yang tadinya mungkin tadinya, begitu tidak peduli dengan anak, dengan suami atau istri. Sekarang dengan kondisi seperti begini, dipulihkan. Karena takut akan Tuhan, dibereskan semua. Tidak ada dusta di antara kita. Sebab karena dusta datang dari si jahat. Bukan dari Tuhan. Karena orang jahat itu bukan hanya membunuh, tapi berkata-kata dan bersaksi dusta. Sekarang di WhatsApp ini, itu banyak yang berdusta, banyak sekali saudaraku. Punya tujuan-tujuan jahat, kepentingan-kepentingan diri yang dinamakan hoax. Mari kita datang kepada Tuhan. Berikanlah Tuhan hikmat kepadaku.
supaya aku dapat memilih dan memilah hal-hal yang betul, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi kemuliaan buat Tuhan. Jangan kita mudah ditakut-takuti. Kita harus lihat bahwa kita harus takut hanya kepada Tuhan. Mari kita berlindung dan takut akan Tuhan. Jangan karena takut membuat kita menjadi khawatir. Firman Tuhan katakan, serahkan segala khawatirmu. Sebab aku yang memelihara kamu. Jangan takut. Orang punya kekhawatiran itu membuat dia jadi takut. Banyak orang menyerahkan tanggung jawab karena khawatir mereka tidak bisa mengerjakannya. Ini salah besar. Kalau kita makin diberikan tanggung jawab yang besar, kita katakan, Tuhan berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerjakannya. Sehingga kita dapat menyelesaikannya. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu telah membuat aku dapat menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan. Jangan kita lari dari tanggung jawab. Ini salah besar. Banyak orang tidak mau tanggung jawab karena dia begitu takut dan khawatir. Karena takut dan khawatir ia menyerahkan segala yang dipercayakan kepada dirinya. Ini namanya lari dari tanggung jawab. Saya ditempatkan Tuhan di sini, punya tanggung jawab. Secara fisik mungkin sudah kurang, tapi semangat saya tidak bisa. Minggu lalu seharusnya Stelia sama Stefan bilang, Papi gak usah ke gereja. Nanti doa berkatnya pakai video saja. Tidak, aku mau ke gereja. Aku punya tanggung jawab. Yang penting kita jaga jarak aja. Jadi kalau saudara tidak disalami, gak usah marah. Karena saya pernah bersalaman dengan jemaat, kemudian saya lupa lihat mukanya, dia bilang, pendetanya serem. Apa yang serem? Hah? Jadi sekarang kita tidak bisa bersalam-salaman. Keluar pun kita tertib. Pakai aturan saja. Jadi oleh karena itu serahkan segala khawatirmu kepadanya. Sebab dia yang memelihara kita. Tetapi ini di dalam surat Petrus 5 ayat 17, 7-11. Tapi kita perlu sadar dan kita berjaga-jaga. Sebab kita punya lawan, yaitu si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Wah, menakutkan tidak? Takut saudaraku. Singa di Sumatera itu ada singa lepas, orang saya pada lari semua ngumpet. Iblis ini berkeliling kemana-mana. Terus mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan hanya katakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Banyak orang Kristen punya iman. Saya yakin. Saudara datang ke sini juga karena punya iman. Percaya. Tetapi punyakah iman yang teguh? Keteguhan iman. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Kita penuh pengertian sehingga kita mempunyai iman semakin teguh, saudaraku. Iblis ini berkeliling. Tuhan katakan lawan. Sebab iblis ini kita perlu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengkokohkan kamu
sesudah kamu menderita seketika lamanya, Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dari mana kita tahu itu, saudaraku? Yang membuat kita menjadi teguh. Karena kita takut akan Tuhan. Dan Tuhan berikan kita hikmat. Dia yang punya kuasa sampai selama-lamanya akan melengkapi kita. Apa yang harus kita miliki? Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Supaya kita hidup saling mengasihi. Walaupun pelayanan kita sangat sederhana, tapi kita layani dengan kasih. Sebab di dalam kasih itu ada kebenaran. Tidak ada sesuatu pun yang di dunia yang harus kita takuti selain takut kepada Tuhan. Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Dia akan menjaga dan melindungi kita. Membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Saya perlu bertanya-tanya kepada diri. Dan saudara bertanya kepada diri, adakah saya takut akan Tuhan? Mengapa saya sebodoh ini dan tidak punya hikmat? Seharusnya orang yang takut akan Tuhan, itu adalah permulaan dari hikmat. Hikmat inilah yang membuat orang menjalankan hidupnya dengan tepat dan benar. Hikmat itu perlu sekali, saudaraku. Wisdom. Orang yang penuh bijaksana. Bukan emosi. Bukan kekuasaan, bukan kekuatan. Tapi punya hikmat. Hikmat memecahkan setiap persoalan. Serumit apapun juga. Karena itu bersumber dari takut akan Tuhan. Saya kira pagi hari ini adalah bagian kita untuk datang kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ajar kami fear of God. Takut akan Tuhan. Dari 5 poin gereja yang diajarkan. 1 adalah theosentris. 2 adalah identity. 3 adalah ministry is given. Dan 4 adalah fear of God. Takut akan Tuhan. Alkitab katakan takut akan Tuhan. Permulaan dari hikmat. Saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang penuh hikmat. Ketika memang saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Dia terlebih besar, dia terlebih besar. Besar, dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku,
Nanti Ibu Desi akan berdoa. Silakan ke depan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku Bersyukur Bapa, jikalau pagi ini kami sebagai jemaat-Mu diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Pengajaran tentang takut akan Tuhan mungkin sudah sering kami dengar, tetapi terpujilah bagi kemurahan-Mu, jikalau pagi ini kami bersama-sama diingatkan kembali. Kiranya ini boleh terus memicu kami untuk kami belajar dan belajar terus bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kami terus dipimpin oleh kebenaran-Mu dan kami dapat melakukan, menjalankan hidup ini dengan berkenan di mata Tuhan. Berikanlah kasih karunia-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu. Dengan ketidakberdayaan kami, dengan segala kekurangan kami perlu bergantung kepada firman-Mu Tuhan. Supaya hidup kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu di berbagai kondisi yang sedang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu sanggup membentuk kami, memimpin kami, dan membawa kami menjadi orang-orang yang semakin bijaksana di dalam menjalankan setiap kesempatan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sudah hadir dengan kerendahan hati, membuka hati untuk siap dibentuk oleh firman-Mu, kami adalah orang-orang yang terus diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Berkati hamba-Mu yang sudah berbicara. Kiranya firman Tuhan yang sudah ditaburkan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada hari ini. Dan bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang tidak pernah berhenti. Yang Tuhan selalu curahkan kepada kami. Inilah berkat yang terbesar yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tanamkan di dalam hati kami benih akan takut akan Kau. Sehingga Tuhan memberikan kepada kami hikmat yang besar untuk kami dapat menyelesaikan setiap masalah. Sebab hikmat Tuhanlah yang dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah. Baik masalah pribadi kami, masalah di dalam setiap pelayanan kami, bahkan di dalam masalah sakit penyakit kami. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat. Dan teguhkan semua di dalam hati kami Tuhan. Sehingga Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Di mana kami boleh bersaksi dan menyaksikan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah hidup kami. Berkatilah kami Tuhan dengan berkat-berkat ibadah kami di pagi hari ini. Baik kami sebagai kepala keluarga, baik kami sebagai ibu rumah tangga, diberkati oleh Engkau Tuhan dengan hikmat dari sorgawi. Memberkati kami yang bekerja dan memberkati kami yang berusaha. Memulihkan kami yang mempunyai banyak masalah dalam kehidupan dan keluarga. Tuhan menolong dan memberikan kami jalan keluar. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan bagi saudara-saudara kami yang terganggu. Dalam kondisi apapun juga, baik sakit penyakit, kesehatan, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam rumah tangga, antara anak dan keluarga, suami dan istri, Tuhan ada
untuk dapat menyelesaikan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang dalam kelemahan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Yang sedang mengalami duka, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Bagi mereka yang suam-suam kuku, Tuhan, kami berdoa dari tempat ini supaya mereka dipulihkan, Tuhan. Mereka boleh berada di dalam jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkati seisi rumah tangga kami. Anak-anak kami Tuhan yang besar, yang kecil, bahkan sampai kepada cucu-cucu kami dimanapun berada. Tuhan tolong keberadaan kami semuanya. Karena kami tidak sanggup, di sana Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa agar Tuhan menempatkan orang-orang yang mengasihi dan takut akan Engkau untuk mengerjakan suatu pekerjaan di tempat yang Tuhan sudah percayakan di sini. Kami boleh bergandengan tangan mengerjakan bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah menjadi berkat bagi kami, yang sudah berkorban baik tenaga, pikiran maupun keuangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Sebentar kami satu dengan lain akan terpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Pimpinlah kami, tibakan kami di rumah dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami serahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam kepemimpinan, di dalam sebuah negara ini, mereka boleh berkarya. Kau memberkati pimpinan-pimpinan negara kami, dan seluruh staf dan kabinet kerjanya. Tuhan menolong agar mereka dapat mengatasi tiap-tiap masalah, demi kesejahteraan negeri dan bangsa kami. Sebentar saudara-saudaraku, pulanglah. Terimalah berkat anugerah kasih sayang, persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GBT Holis 300 sekalian, dalam rangka menyambut ibadah new normal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saat tiba di gereja, jemaat dipersilahkan untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Dilakukan pengecekan suhu sebelum jemaat menaiki tangga menuju ruang ibadah. Dan jika memerlukan lift, gunakan siku untuk menekan tombol pada lift. Maksimal kapasitas lift 2 orang. Saat memasuki ruang ibadah, jemaat akan diantar untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Untuk kaum yang lebih muda, diharapkan untuk bisa menempati area balkon dan akan disediakan kursi. Untuk alur keluar akan diatur secara langsung, bergantian oleh pemimpin jemaat berdasarkan tempat duduk. Untuk persembahan bisa dilakukan dengan transfer atau memberikan persembahan dengan amplop yang dibawa dari rumah masing-masing. Ibadah akan dilaksanakan sebanyak 2 kali.
Ibadah yang pertama akan dilaksanakan pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua akan dilaksanakan pukul 10 pagi. Jadi untuk para jemaat diharapkan bisa datang lebih awal. Untuk sementara bagi anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun, jemaat yang lebih dari 65 tahun, jemaat yang merasa kurang sehat, dan jemaat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita COVID diharapkan untuk melakukan ibadah online terlebih dahulu di rumah. Sebelum mengikuti ibadah, jemaat diharapkan untuk mendaftarkan dirinya ke nomor di bawah ini. Dan jemaat juga diwajibkan untuk memakai masker selama di lingkungan gereja. Sampai jumpa di ibadah new normal, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.